Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pada mata perkuliahan perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 4 yaitu penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Indah Juwitasari PhD. Kami dari kelompok 1 IPA 4 yang beranggotakan saya Dina Melasari, Ria Saptiani, Siti Munawaroh, dan Tri Ramadan pada bagian ruang kolaborasi akan mendiskusikan beberapa topik pembahasan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki 6 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD. Yang pertama, ada kemampuan menjelaskan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang kedua, kemampuan interpretasi, kemampuan aplikasi, kemampuan berperspektif, kemampuan berempati, kemampuan penilaian diri, dan pengetahuan diri. Penilaian dan evaluasi pada kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan itu merupakan kemampuan seseorang untuk menguraikan atau menjelaskan suatu konsep, ide menggunakan kata-kata sendiri, merinci hubungan antar topik, dan mendemonstrasikan pemahaman dengan memberikan alasan, cara, atau prosedur yang relevan. Ini juga termasuk dalam berargumentasi dan mempertahankan pendapat. Kemampuan ini dapat membuat peserta didik memahami informasi yang disajikan secara sistematis serta terorganisir yang akhirnya memudahkan peserta didik. Penilaian dan evaluasi pada kemampuan menjelaskan harus akurat. Akurat artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tepat, benar, teliti, saksama, dan cermat. Guru harus menghindari memberikan informasi yang salah atau tidak tepat. Ini penting karena informasi yang salah dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman hingga miskonsepsi. Contoh, saat menjelaskan hukum gravitasi Newton kepada siswa, menyebutkan bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah sekitar 9,81 meter per detik. Adalah informasi yang akurat. Yang berikutnya yaitu koheren. Koheren artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan mengandung makna yang berkesinambungan dan saling melengkapi. Selain itu, penjelasan harus koheren, memiliki arti bahwa informasi yang disampaikan harus terkait dan terhubung satu sama lain. Guru harus menghindari melompat-lompat antara topik atau gagasan yang tidak terkait. Misalnya, ketika menjelaskan sejarah penemuan vaksin, memulai dengan penyebab kenapa vaksin dapat ditemukan, dan kemudian mengikuti urutan peristiwa yang terjadi adalah pendekatan yang koheren, yang membantu peserta didik memahami perkembangan peristiwa secara logis. Dan yang selanjutnya dapat dibenarkan. Dibenarkan artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipercaya. Penjelasan yang baik harus didukung oleh bukti atau argumen yang kuat. Ini berlaku terutama dalam konteks penjelasan ilmiah atau argumen berbasis bukti, mengutip sumber yang dapat dipercaya, dan memberikan justifikasi untuk klaim Anda adalah bagian penting dari penjelasan yang dibenarkan. Misalnya, dalam menjelaskan dampak perubahan iklim global, mengutip laporan ilmiah dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim dan mengacu pada data pengukuran suhu global yang menunjukkan peningkatan suhu adalah contoh pendekatan yang dibenarkan. Selanjutnya, yaitu aspek sistematis. Sistematis artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tersusun. Penjelasan yang sistematis memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Yang berarti penggunaan urutannya logis, subtopik yang terorganisir, atau penggunaan kerangka kerja yang jelas. Misalnya saat menjelaskan cara praktikum IPA tertentu, mengikuti urutan langkah-langkah dari awal hingga akhir secara sistematis membantu memastikan bahwa peserta didik dapat mengikuti dan menerapkan instruksi dengan benar. Pada aspek prediktif, merujuk pada kemampuan untuk meramalkan atau memprediksi peristiwa
atau hasil di masa depan. Ini berkaitan dengan data, historis, pola, atau tren yang ada. Selain itu, artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu dengan mengedepankan pemikiran HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Contoh, saat memberikan presentasi, penggunaan slide judul atau pengantar untuk meramalkan topik yang akan dibahas selanjutnya membantu peserta didik untuk memahami alur presentasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa langkah atau strategi spesifik yang Anda rencanakan untuk mencapai pemahaman siswa dalam menjelaskan konsep dengan menggunakan pendekatan UBD. Langkah yang saya lakukan adalah dengan menerapkan metode diskusi, penugasan, dan mengulang bagian materi yang sulit dipahami, serta menerapkan metode demonstrasi. Metode demonstrasi dilakukan melalui praktek yang diperagakan oleh guru kepada peserta didik. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan proses interaksi belajar mengajar di kelas, dan peserta didik dapat memusatkan perhatian pada pelajaran yang diberikan. Selain itu, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung serta dapat mengembangkan kecakapannya, sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi pelajaran yang diajarkan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan, bagaimana jika pada rubrik penilaian kemampuan menjelaskan bagian prediktif tidak dilakukan? Jika pada rubrik penilaian kemampuan menjelaskan bagian yang berkaitan dengan kemampuan prediktif tidak dilakukan, maka beberapa konsekuensi dapat terjadi. Pertama, kurangnya keterampilan berpikir kritis. Kemampuan prediktif dalam menjelaskan memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis tentang bagaimana suatu konsep atau ide dapat diterapkan dalam konteks praktis. Yang kedua, keterbatasan pemahaman. Kemampuan prediktif membantu dalam mengukur sejauh mana peserta didik memahami konsep atau ide secara mendalam. Jika bagian ini diabaikan, penilaian mungkin tidak memberikan gambaran lengkap tentang pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Yang ketiga, keterbatasan relevansi. Peserta didik mungkin tidak melihat relevansi atau aplikasi praktis dari konsep yang diajarkan jika kemampuan prediktif tidak dievaluasi. Ini dapat mengurangi motivasi mereka dalam belajar karena mereka mungkin tidak melihat nilai dari pemahaman yang mereka kembangkan. Dan yang keempat, tidak memfasilitasi transfer pengetahuan. Kemampuan prediktif membantu dalam mempromosikan transfer pengetahuan, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Jika peserta didik tidak dilatih dalam kemampuan prediktif, mereka mungkin kesulitan dalam menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Untuk menghindari konsekuensi ini, penting untuk memasukkan kemampuan prediktif dalam rubrik penilaian. Ini akan membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, melihat relevansi dalam pembelajaran mereka, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan prediktif pada peserta didik. Mengembangkan kemampuan prediktif pada peserta didik merupakan langkah penting dalam pendidikan untuk dapat membantu mereka menjadi lebih mampu memprediksi hasil, mengambil keputusan yang lebih baik, dan menghadapi masa depan dengan percaya diri. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, mengajarkan mereka menganalisis situasi, informasi, dan mengidentifikasi pola, memberikan umpan balik, dan yang terakhir berdiskusi untuk melatih kemampuan prediktif. Pertanyaan nomor 4, bagaimana rubrik penilaian akurat diterapkan pada proses menjelaskan dalam UBD? Penerapannya sama seperti membuat rubrik penilaian pada tes tertulis, dengan memberikan penjelasan mengenai rentang skor yang didapat, serta memberikan skor dari rubrik yang telah dibuat. Contohnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dengan pertanyaan, jelaskan contoh rancangan penilaian yang dianggap sudah sesuai dengan kemampuan prediktif pada peserta didik. Baik, fungsi penilaian prediktif adalah penilaian yang digunakan untuk
mengetahui kemampuan anak di masa depan. Jadi, rancangan yang tepat untuk penilaian prediktif peserta didik adalah dengan melakukan pertama, yaitu observasi atau pengamatan, di mana ini adalah bagian kesatuan dari kegiatan pembelajaran. Dan untuk mengerti anak-anak peserta didik, cara yang lazim digunakan ialah mengamati perilaku mereka. Antara lain perilaku khusus anak didik, misalnya anak suka melakukan tindakan agresif, baik secara verbal maupun fisik. Yang kedua yaitu catatan anekdotal, adalah suatu tulisan singkat mengenai suatu peristiwa yang penting bermakna dalam kehidupan sehari-hari anak. Yang ketiga, checklist adalah daftar catatan tentang sesuatu hal yang menjadi rujukan untuk mengecek apakah sesuatu terjadi atau tidak. Yang keempat yaitu skala jenjang atau rating scale. Hasil dari observasi dapat dituangkan dalam format skala jenjang dengan syarat pengamatnya memahami benar kategori sesuatu yang sedang diamati. Bisa dinyatakan dengan angka misalnya 1, 2, 3, bisa juga dengan naratif tidak pernah, kadang-kadang, ataupun selalu. Dan ini adalah contoh dari gambar indikator beberapa pertanyaan dan penilaian yang dapat di checklist dengan keterangan A bisa, B bisa dengan bantuan, dan C tidak bisa.